Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para masyayikh, para asatidzah, ilmu ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya banggakan, serta anak-anak kami yang hadir di subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa memulai hari kita yang baik ini, memulai hari kita dengan satu ibadah yang mulia, ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kalimat jaminan bagi orang yang melaksanakan subuh berjamaah. Banyak sekali hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan, berbicara tentang fadilah, bahwa di antaranya orang yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah itu, Nabi mengatakan faka'annama qamal laila kullah. Orang itu seperti yang mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah. Kita tidur, kita istirahat, kita rehat, tapi kemudian Allah memberikan kepada kita jaza, balasan, seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di salat subuh juga merupakan salah satu ibadah salat yang terjadi pergantian para malaikat Allah di dalam tugas-tugas mereka. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan-nahar. Pergantian malaikat-malaikat Allah, salah satunya adalah di waktu subuh ini. Kemudian kita orang-orang mukminin yang bisa melaksanakan ibadah salat subuh dilaporkan oleh malaikat kepada Rabb Azza wa Jalla, dilaporkan kepada Allah, dan Allah bertanya, dan Allah Maha tahu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku. Coba lihat kalimatnya, jawaban dari malaikat Allah untuk mukminin, kaum muslimin, atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka dalam keadaan salat, wa taraknahum wa hum yusallun, kami datangi mereka dalam keadaan salat. Masya Allah, tercatat hamba Allah fulan salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, pun demikian kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Pergantian itu di waktu subuh dan waktu asar. Makanya Nabi mengatakan, atau ayat Al-Quran disebutkan dua salat di dalam Al-Quran secara khusus, salat subuh dan salat asar. Salat subuh, apa bunyi ayatnya? Wa Qur'an al-fajr. Allah menyebutkan salat subuh ini dengan Qur'an al-fajr, walaupun sisi rakaat dia lebih sedikit dari jumlah salat yang lain, tapi jumlah bacaan ayat lebih panjang dan lebih banyak. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat Allah. Ini salat subuh. Salat asar apa? Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Para ulama tafsir mengatakan maknanya salat asar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang ketinggalan salat asar itu kerugian besar dalam keluarganya, dalam dirinya dan keluarganya. Subhanallah. Maka
Disinilah ketika seseorang menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan angkat derajatnya, akan Allah muliakan dia. Jangan kita berbicara tentang banyak ibadah, salat saja. Salat saja. Mulai kita berangkat dari rumah, baca doa, kemudian kita terhitung langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Yang satu akan mengangkat derajat kita, yang satu lagi menghapuskan dosa-dosa kita. Masuk kita ke rumah Allah ini, kita salat berjamaah. Subhanallah. Bahkan orang yang selesai salat, duduk dia di tempat salat sampai datang waktu syuruk misalnya, kita salat 2 rakaat, Allah. Maka Nabi mengatakan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, umrah sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Fadilah yang sangat luar biasa. Maka disinilah kita pentingnya belajar agar hati kita ini semangat, agar hati kita ini mau melakukan kebaikan, agar hati kita ini cinta kepada kebaikan itu. Karena tidaklah ada orang yang memahami sebuah keagungan syariat atau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla kecuali dia tahu ada ilmunya di situ. Kita bangun di awal hari ini, kemudian kita pergi ke rumah Allah karena kita tahu keutamaan pertama perintah Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu sebagai ibadah yang sangat agung insya Allah tabaraka wa ta'ala, dan seterusnya. Dan ilmu itulah yang menggerakkan kita, ilmu itu yang menjaga kita. Kata Ali bin Abi Thalib, bahwa perbedaan antara harta dengan ilmu ketika dia sampaikan apa? Sesungguhnya ilmu menjaga kalian, dan ketika harta, siapa yang menjaga? Kita. Maka perbanyaklah belajar ilmu. Bahkan yang Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita minta dan diperbanyak di dalam hidup kita apa? Ilmu. Apa bunyi ayatnya? Wa qur rabbi zidni ilma. Itu kita minta. Minta kepada Allah ilmu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu, agar Allah berikan kepada kita ilmu. Dan kita minta pula kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmunya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita sedikit membicarakan tentang harus belajar dari keluarga terbaik dalam Al-Quran. Bicara keluarga tidak bisa lepas dari konsep Al-Quran dan konsep As-Sunnah. Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu utama kita. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam kita sudah dapat pencerahan bagaimana As-Sunnah itu memiliki kedudukan di dalam Islam, dan bagaimana kalau kita amalkan akan membuat kita ini nyaman, membuat kita ini tentram, damai, dan saling cinta dan kasih di antara kita. Bicara tentang keluarga tak boleh lepas dari Al-Quran. Ketika kita meninggalkan konsep Al-Quran, maka disitulah kita akan kesulitan. Karena di antara keistimewaan syariat itu, agama yang benar-benar itu adalah mudah. Innad dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Dan syariat yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan untuk kita bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syariat yang mudah bagi kita. Makanya kata Nabi, tidak ada orang yang tasyaddud di dalam agama kecuali akan kalah. Maka disinilah pentingnya kita mengamalkan agama ini dengan benar.
seperti mengamalkan as-sunnah Nabi. Ya subhanallah, kalau ada ibadah yang ditetapkan oleh Rasul, ya, qauliyah dan fi'liyah, dicontohkan oleh beliau, lakukan apa yang dia lakukan, karena itu ada keberkahan, ada kemudahan. Tapi coba lihat, ada orang yang masya Allah semangat ibadah tinggi, sekian ribu zikir dikerjakan karena dapat wirid khusus dari guru, gitu ya, dari kiai. Saya ingat kisah salah seorang ustaz kita yang dia menceritakan dia ini adalah ahli ruqyah. Ahli ruqyah meruqyah salah seorang pasiennya. Nah, setelah diruqyah dibacakan ayat Al-Quran, jin nggak mau keluar. Jin nggak mau keluar. Apa pasalnya? Kata jin itu, saya dipanggil-panggil setiap hari ribuan kali. Nah, ini ribuan kali. Oh, ternyata dia tanya, apa amalan yang dilakukan selama ini? Nah, ternyata dia memang mengamalkan satu zikir wirid khusus yang itu diwariskan, didapatkan dari buyanya. Yang disebut ada salah, tidak ada salah. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Itu ribuan kali dibaca setiap hari. Rupanya masuk jin namanya Jabbar. Bayangkan tuh. Ada salah di zikirnya? Di lafaznya tidak ada salah, tetapi dalam pelaksanaan zikirnya yang salah. Makanya zikir itu ada yang sifatnya mutlak, silakan kita memperbanyak tanpa dibatasi sesuai kemampuan kita. Ada yang zikir muqayyad, baik dengan waktu maupun dengan jumlah. Kita lakukan itu terhadap apa yang telah diajarkan kita, sami'na wa ta'na. Bagaimana saya mau keluar setiap hari, saya dipanggil, dipanggil setiap hari, saya nggak mau keluar. Bayangkan, disitulah letak salahnya ketika seorang mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Bayangkan. Makanya untuk belajar zikir seterusnya adalah sumber kita ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, kita belajar tentang keluarga terbaik dalam Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah kaidah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa artinya itu? Ilmu didahului sebelum kita ini sudah lebih bicaranya, sudah lebih berbuat, gitu kan? Untuk keluarga ini, iya tak? Berapa orang anak kita? Berapa orang anak Ustaz? Alhamdulillah, semoga nambah insyaallah. Gitu ya? Yang lain mungkin sudah 5, sudah 6, sudah 7, tapi kita tidak tahu tentang ilmu. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik kepada suami. Dan ketika kita menikah, dapat anak, kemudian secara otomatis kita sudah menjadi seorang ayah, dan istri kita pun telah menjadi seorang ibu. Tapi bagaimana menjadi seorang ayah dan suami yang terbaik, kita masih kurang ilmu kita. Dan bagaimana pula menjadi seorang istri dan ibu yang baik pun kita telah tidak banyak bekal ilmu kita. Ya, nggak banyak bekal ilmu kita. Bahkan kalau anak kita sudah menikah dan punya anak, otomatis kita menjadi kakek dan istri kita menjadi nenek. Tapi bagaimana menjadi kakek yang baik, nenek yang baik pun kita tidak memiliki ilmu. Nah, pagi yang berkah insya Allah kita ambil sikit-sikit comotan-comotannya. Karena kalau belajar keluarga aku yang terbaik itu banyak sekali kan? Banyak sekali. Saya akan ambil beberapa poin-poin sehingga kita ada gambaran bersama tentang bagaimana kita harus bersemangat mempelajari ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa potret keluarga. Kita awali dulu yang pertama, potret keluarga yang
suami istri baik, soleh soleh. Contohnya keluarga siapa? Ali Imran masuk ya, satu. Yang lain keluarga Nabi Ibrahim. Oke, siapa lagi? Nah, Ustaz Luqman. Tidak disebutkan nih, baik. Dia yang kita bicara tentang pasangan ya. Oke. Siapa lagi? Selain dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga siapa lagi? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita keluarga terbaik itu. Subhanallah ya. Dua keluarga terbaik yang kita ucapkan salawat dalam lisan kita setiap pagi sore dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, keluarga berkah ini. Bagaimana keluarga ini? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia dengan istrinya? Bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Kemudian Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kita sebut ucapan lisan. Tapi kemudian apakah selawat bahkan ini salat yang sempurna ya, bentuk salat paling sempurna ini, Masya Allah. Tapi kemudian apakah kita mempelajarinya dengan sempurna? Bagaimana kita menggali konsep-konsep keluarga mulia ini? Baik. Yang kedua, keluarga yang suami baik, istri tidak baik. Allah kumpulkan dalam satu ayat ya, ayat yang ke-10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ya. Ini memang suami diuji. Bukan sembarangan ini suaminya, orang saleh Nabi Nuh, Rasul pertama. Tapi kemudian diuji dengan pasangannya yang tidak baik. Ketiga apa? Kebalikannya, istri baik, suami tidak baik. Apa itu? Asia. Keluarga siapa? Naam, ayat yang berikut, ayat ke-11 itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Keluarga, istrinya Masya Allah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepadanya rumah di dalam surga. Terakhir, gambaran terakhir apa? Kebalikan yang pertama. Kedua-duanya tak baik. Ada nggak keluarga itu dalam Quran? Hah? Apa Ustaz? Hah? Ini dia. Ini suami istri yang satu visi. Tapi dalam keburukan. Suami pergi menghina Rasul, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sekeliling kota Mekah, yang istri pun berkeliling untuk menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada keluarga yang satu visi dalam kebaikan. Itulah keluarga para ya, tadi kita sebutkan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Ali Imran dan seterusnya, Imran dan pasangannya dan seterusnya. Ya. Dan demikian juga. Ternyata ada orang yang satu visi dalam keburukan yang kita hindari ini. Dan bukankah 4 potret Al-Quran ini ada dalam kehidupan masyarakat kita hari ini? Betul? Oh iya, ada. Begitulah Al-Quran itu menggambarkan sempurna. Allah suguhkan potret itu agar kita bisa belajar dari apa yang telah Allah berikan dalam Al-Quran itu. Sekarang tinggal kita pilih. Bapak Ibu semua, kita pilih. Dari potret mana kita sekarang dalam posisi keluarga kita? Saya bertanya dalam diri saya dan kita semua bertanya, mana ini? Nah, kalau kita bicara tentang orang-orang yang baik dalam keluarga, suami istri baik, jangan dikira di dalam rumah tangga itu tak ada masalah. Ini sebagian memahami bahwa suami istri yang baik
itu keluarga yang tak ada masalah. Salah fatal kita itu. Ini tidak benar. Bahwa rumah tangga itu bukan berarti rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang apa lagi? Sakinah mawaddah warahmah, bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Makanya disinilah nilai betapa besarnya kehidupan Rasulullah agar kita pelajari. Dengan bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa teguran untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. At-Tahrim ayat 1 itu kan ditegur Nabi kita kan. Kisah tentang kecemburuan ya Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat tentang kisah madu ya. Madu. Yang mana ini juga pelajaran, tidak salah Zainab ya yang menyuguhkan Nabi. Setiap Nabi itu datang ke rumahnya diberikan minuman madu. Ini pelajaran untuk para ummahat ini agar tahu selera suaminya. Kalau suami suka apa? Suka madu, dikasih madu. Kasih minuman madu maksudnya. Kalau antum mau aja nampaknya nih. Gitu kan? Kalau suami kita suka minuman misal kopi pahit, kopi hitam gitu. Jadi kita subhanallah belajar tentang Al-Quran dan kita sempurnakan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri harus paham itu bagaimana mengikat hati suami itu. Nah Zainab subhanallah menyuguhkan minuman itu. Dan ternyata membuat kedua istri Nabi ya Hafsah dan Aisyah ini bukan orang sembarangan ayahnya ini kan. Hafsah anak siapa? Aisyah. Orang-orang hebat semua. Tapi kemudian Nabi SAW setelah itu ya ingin tenang kondisi rumahnya, maka dia katakan aku tidak akan minum madu lagi. Tapi kemudian sikap Nabi seperti itu dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Itu salah satu kisah yang terjadi dalam surat Al-Ahzab. Silahkan Bapak Ibu buka tentang keluarga Rasul di dalam surat Al-Ahzab ayat 27 sampai 33. Dalam surat Al-Ahzab kita ambil salah satu keluarga dulu ya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga terbaik dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ayat yang Allah sebutkan tentang uswatun hasanah itu apa bunyi ayatnya? Untuk Nabi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Surat Al-Ahzab ya, itu kisah yang Allah sebutkan bagaimana perjuangan mukminin di perang Ahzab. Bahkan sudah mulai orang-orang beriman itu merasa ini kita, nafas mereka sudah sampai ke sini. Itu menunjukkan rasa takut yang sangat dalam dan sudah mulai berprasangka kepada Allah di saat itu. Bayangkan, itu levelnya para sahabat. Kondisi sangat menakutkan karena musuh bersekutu. Oh, mau bersekutu Pak, musuh bersekutu. Kufar Quraisy, kaum Yahudi bersekutu semua. Al-Ahzab namanya kan sekutuan. Dan dihadapi oleh kaum mukminin yang jumlahnya tidak seberapa dari mereka. Di saat mukminin kondisinya sulit, kondisinya terjepit, musim dingin, makanan sedikit, yang dihadapi orang-orang besar, orang-orang lengkap dengan segala persenjataannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan Salman ya, memiliki ide yang sangat luar biasa. Dan kemudian dalam surat Al-Ahzab itu Allah sebutkan di ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa demikian? Kenapa ayat ini tidak Allah sebut di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di surat-surat yang lain? Kalau kita buka ilmu munasabat
dalam Al-Quran namanya. Kalau kita lihat dengan kacamata ilmu ini, kita akan dapatkan. Karena subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat sulit, di saat yang sangat sempit seperti itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi qudwah di dalam segala kondisi. Bayangkan, para sahabat menggali. Bahkan kemudian Nabi itu menggali, memukul batu, mengangkat tanah dengan bajunya. Bayangkan, dia pemimpin, bukannya sekadar menyuruh orang, tapi dia pelaku khusus. Bahkan ada satu batu yang tak sanggup dipecah oleh para sahabat. Siapa yang mecahkan? Subhanallah. Kan bisa aja sebetulnya kan, beginilah ketaatan para sahabat itu ya. Kan bisa saja digeser sedikit kan, batunya, misal batu, ya kan? Ada garis harus dipecahkan situ. Kalau kita mungkin hidup di zaman itu, sudah kita belokkan aja sudah sedikit gitu kan. Kenapa susah-susah kita ya memecah batu besar itu? Belokkan aja sedikit, ya kan? Selamat, tidak susah tenaga kita, nggak banyak habis tenaga kita kan. Tapi begitulah ketaatan para sahabat itu. Bayangkan, Nabi yang suruh di sini. Bayangkan, kalau kita mungkin dah bergeser tuh, geser sedikit jalan Nabi itu. Ya Allah, ya, kita kan banyak pandai membuat alasan, pandai membuat alasan. Para sahabat tidak. Di sini kali kata Nabi, coba oleh para sahabat, tidak sanggup. Nabi datang, di situ kelihatan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kota-kota yang akan menjadi futuhat dan akan menjadi kabar gembira bagi umat ini. Saya akan bahas itu. Tapi di saat kondisi sulit seperti itu, Nabi tetap menjadi qudwah. Allah sebutkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kondisi sulit, Pak, kita tetap bisa bersabar, kita tetap menjadi orang baik, lisan kita terjaga, yakin kepada Allah. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Allah sebutkan di ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi. Setelah ayat berbicara tentang perang ini habis, di ayat yang ke-27 Allah mulai berbicara tentang keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bicara tentang keluarga Rasul, data yang kita dapatkan dari ayat itu, masya Allah ya. Lagi-lagi perintah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, qul li azwajik. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi kepada istri-istrinya? Apa? In kuntunna turidat dunya wa zinatah. Kalau kalian betul-betul ingin, masya Allah, apakah istri-istri Nabi itu matre ya? Tidak, enggak. Tapi memang di situ ada kisah. Di saat itu mereka minta tambahan dari belanja. Apakah Nabi tidak kasih belanja? Ada buku, Pak, An-Nabiyul Milioner, itu disebutkan di situ. Masya Allah ya. Itu Nabi itu ngasih uang itu di depan. Maafkan ya para bunda, para umatnya, kami belum sanggup. Saya sendiri belum sanggup ngasih di depan untuk 1 tahun itu ya. Ngasih di depan, Pak. Ngasih di depan. Tapi kemudian subhanallah, ada riwayat yang kita temukan Nabi itu di rumah tangganya itu, ketika Nabi SAW ya datang habis subuh begini ini, ya Nabi itu subhanallah di dalam kehidupannya habis subuh itu ya ada beberapa kondisi dia pulang menemui istri-istri beliau ya dalam pagi yang penuh berkah itu. Setelah syuruk, Nabi pulang menjenguk istri-istrinya, satu persatu dijenguk, melakukan 3 hal. Yang pertama, mengucapkan salam terbaik. Di balik kita ke rumah sholat subuh itu ucapkan salam keluarga kita ya. Yang kedua, berikan doa terbaik untuk keluarga kita. Doakan pagi-pagi, doakan istri kita, Pak. Ini berbahagialah para ummahat ya. Yang suami tahu ilmu ini dan mendoakan nanti insyaallah deh. Yang belum tahu nanti kabari. Nanti minta sama Ustaz Anto baca kitab tentang bagaimana keluarga adalah muslim ya.
dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan senyum terbaik. Allah, sempurna, sempurna Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang Sayyidat fi Baitin Nubuwah, itu sebuah kitab yang di dalam muqaddimah itu ditulis ya, bahwa istri-istri Nabi itu merasa dia orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Berapa istri Nabi? 9 ya, yang hidup di Madinah bersamanya 9. Tapi jumlah semuanya berapa? Berapa? Untuk jumlah istri Nabi kita belum kenal, apalagi konsep yang lain. Gimana ceritanya? Untuk jumlah istri Nabi kita masih ragu menjawabnya. Berapa belas? 15? 15? Oh, antum tetap dengan istiqamah. Kata guru kita di mana, Pak? Orang kalau tahu ilmunya ndak goyah dia kan, gitu kan ya. Ini betul 11. Ya, dari 11 ini ada lagi data bahwa istri Nabi itu ya tua-tua. Hanya Aisyah yang muda. Betul itu? Betul itu? Inilah kesalahan kita terkadang. Sudah teorinya salah, datanya salah ya. Nanti membangun kesimpulan di atas data yang salah itu kesimpulan yang iya. Jadi istri Nabi itu tidak tua-tua, sehingga lahir juga. Kalau nak antum poligami, carilah yang tua-tua. Ibu-ibu marah kita namanya. Enggak ada yang tua. Bahkan ada riwayat Khadijah itu tidak 40. Tapi yang masyhur memang 40 ya. Silakan nanti buka. Ini untuk jumlah istri Nabi. Ya kan? Usia istri Nabi. Kita harus tahu. Dan masing-masing istri Nabi itu punya ya, kisah-kisah yang luar biasa. Gitu. Dan itu konsep, karena Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum. Tapi Nabi pagi-pagi telah datang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya di pagi itu, hal indakum syai'. Syai' itu nakirah, apa saja. Kalau ada di rumahnya minuman, dikasih minuman. Kalau yang ada kurma, kasih kurma. Bahkan ada riwayat yang sedih bahwa Nabi pagi itu setelah pulang dari masjid di pagi itu, ini puasa sunnah, nggak ada di rumahnya apa-apa. Nabi puasa. Jadi Islam, rumah tangga Nabi sampai begitu mengajar konsep tentang makanan. Ini ada suami ndak 5 macam di depan itu ndak makan dia. Ini zalim kita sama istri kita. Konsep sederhana sekali dalam makanan itu sebetulnya. Ya, apapun yang disuguhkan istri kita, terima. Ya, kita juga yang salah kan? Kenapa sedikit kasih uang? Itu kan? Ini nuntutnya banyak tapi ngasih sedikit. Gimana ceritanya? Nggak tahu diri, nggak tahu diri gitu ya. Hal indakum syai', kata Rasulullah SAW, itu bahasa Nabi. Nakirah itu apa saja, makanan apa saja. Nabi itu air putih dan kurma. Ini pagi lah macam-macam makan pagi, antara pagi menjelang siang itu ada pula lagi kan. Nah juga kita bersyukur lagi terkenal sama istri kita ya. Subhanallah. Itu konsep makanan misalnya. Konsep tadi keharmonisan, pagi-pagi Nabi telah menyapanya, mengucapkan salam terbaiknya, mendoakannya. Apalagi bicara tentang apa lagi misalnya? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya adakah sesuatu yang menurut kita itu problem ada di rumah tangga Nabi, Pak? Piring pecah itu pernah terjadi. Oh iya, ini riwayat ini kisah Nabi ini. Ya, piring pecah di rumah tangga Nabi itu pernah. Kalau rumah tangga kita jangan cerita lagi kan. Gitu. Itu karena kecemburuan juga, itu kan. Kalau piring pecah rumah tangga kita, yaitu sama-sama sadar aja kita kan. Rumah tangga Nabi pun ada.
Itu kecemburuan Aisyah ketika itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya, ada yang mengantar makanan ke rumah Nabi dari istri yang lain, datang, diambil sama ibunda kita Aisyah, dilemparkannya, berserakan, jatuhan, hancur semuanya. Tapi Nabi inilah sosok Nabi yang luar biasa ya. Dikutip makanan itu, dikumpulkan semua, udah selesai. Apa kata Nabi? Ibu kalian cemburu, ibu kalian cemburu. Selesai. Tidak panjang sih, kita harus sadar. Kita yang harus pahamin. Maka kalau antum emosi masih tinggi, untuk menambah tim itu berat apanya. Gitu. Kendalikan dulu. Anak subhanallah, lihat ya teman-teman yang masya Allah Allah berikan itu, tapi penyabarnya luar biasa. Ya. Iya, tapi kalau antum emosi, nambah tim pula, sedang satu aja bayar, apalagi sudah ada tim baru, ini berat kalau orang emosi. Maka belajar kesabaran dulu. Ini ilmunya nih, tapi teori aja saya sampaikan ini. Sama-sama kita belajar ya. Kaum muslimin rahmatullah. Dan begitulah rumah tangga Nabi. Dan suatu ketika Abu Bakar lewat, mendengarkan Aisyah radhiyallahu taala anha angkat suara tinggi, suara kepada suaminya. Itu pernah ada. Abu Bakar izin masuk ke rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatkannya anak beliau. Ketika ingin ya agak sedikit Abu Bakar, ya maka Aisyah langsung bersembunyi di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, bukan untuk ini kamu masuk di sini. Ya, itu kan? Oh, ini ya masya Allah, ini kan luar biasa ya. Rasulullah nih, anak dia ya, memiliki sikap yang kurang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mengatakan sudah. Abu Bakar keluar. Tak lama kemudian lewatlah Abu Bakar lagi di situ ya. Sudah berubah suasana, gitu kan? Sudah berubah suasana, sudah canda tawanya pecah dalam rumah tangga Nabi. Abu Bakar pun masuk. Ya Rasul, izin saya masuk lagi. Kalau tadi saya terlibat dalam urusan yang tidak mengenakkan, izinkan saya pun melihat kalian bahagia. Masya Allah. Ini mertua, bukan malah menambah hancurnya rumah tangga menantu, membantu mendinginkan suasana itu. Nah, ini baru bicara tentang suami aja, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Nabi SAW membantu istri-istrinya bekerja. Saya sampaikan kemarin di Tanjung Pinang, bukan Tanjung Pinang, di Batam ya, bahwa ketika suami membantu istri dalam urusan rumah tangga, itu tidak ada aib sama sekali, tidak ada tercelanya sama sekali. Kita ini subhanallah, itu salah satu bentuk kita ya mengambil bagian daripada pekerjaan rumah tangga kita. Itu dalam urusan dalam rumah tangga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu waktu bersama keluarga-keluarganya untuk menikmati keindahan. Ini kalau contoh, Aisyah itu orang yang masya Allah ya, keakraban, kedekatan yang luar biasa. Suatu ketika ada anak-anak Habasyah yang sedang main-main di depan Masjid Nabawi. Orang ngumpul semuanya di situ ya. Aisyah ajak Nabi ke situ. Aisyah ajak Nabi. Dan antum tahu, dagunya Aisyah ditaruhkan di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah antum begitu kan sama istri? Berdiri Aisyah. Lah mana Nabi? Ya. Apalah arti permainan itu, tapi Nabi SAW ingin menjaga hati istrinya. Hatinya ingin, istrinya ingin dekat, ingin menunjukkan. Kata Rasul, sudah belum, kata Aisyah.
Nabi sabar gitu ya. Kita aja yang kurang sabar sama bini gitu ya. Kalau antum kurang sabar, jangan nambah tim dulu ya. Sabar. Kata Rasulullah, sudah belum? Belum. Ternyata ada maksud Aisyah itu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menunjukkan kedudukan aku di hatimu kepada yang lain. Wah, ini kalau ada istri kita, istri pula lagi ya. Istri kita nanti pegang tangan kita depan keluarga kita, depan keluarganya, depan bapaknya, depan abang adiknya. Pegangnya tangan kita. Sambut dengan hangat ya. Bukan pegang gitu ya. Jangan. Itu istri kita, perempuan ini luar biasa ya. Makhluk yang ajaib itu ya. Kita harus paham dengan perasaan, halus sekali. Makanya Nabi membahasakan apa? Membahasakan istri itu, perempuan itu dengan apa, guru? Awalir. Apa itu? Gelas-gelas kaca. Bahasa Nabi itu luar biasa indah. Untuk perempuan itu gelas-gelas kaca. Gelas tuh, kalau dibiarkan dia taruh di lantai di mana aja, bahaya tersepak, pecah dia. Itu kan? Kalau dibiarkan begitu saja, dia akan kotor. Maka mesti kita jaga gelas-gelas kaca, kata Nabi SAW. Kita rawat, kita jaga, kita sayangi, kita berikan perhatian kita. Apa kata Aisyah? Aku ingin menunjukkan kedudukan aku di hatimu. Masya Allah. Ini kalau ada istri kita nanti mau manja-manja ke kita ya, kalau umur 50 tahun cucu anda umur, enggak apa-apa. Seharusnya, jangan salah Pak, data Nabi itu ya, semakin tua semakin romantis. Lihat, antum lihatlah sejarah hijrah Nabi ke Madinah itu usia berapa, dan istrinya Nabi SAW di kota Madinah itu di situ yang paling banyaknya. Hanya 3 istri yang dinikahi di kota Mekah. Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Saudah. Nah, dalam riwayat, maaf, Saudah inilah yang agak tua dari sisi usia, lebih tua dari Khadijah ketika dinikahi. Yang ketiga Aisyah. Makanya antara istri Nabi yang paling akur itu antara Saudah dengan Aisyah. Karena Saudah itu ya Allah hadirkan di saat Rasul membutuhkan seorang ibu yang bisa ya merawat anak-anaknya. Dan bahkan Nabi pernah ingin menceraikan. Apa kata Saudah? Ya Rasul, jangan ceraikan aku. Aku hanya ingin dipanggil dengan sebutan Ummahatil Mukminin. Aku tidak butuh dengan malammu. Aku tidak butuh dengan malammu. Maka untuk malamku aku hadiahkan kepada Aisyah. Maka bahagia Aisyah. Kalau yang lain dapat satu malam, kalau Aisyah dapat akrab mereka itu ya. Ini kalau ada orang yang ngasih gini nih mantap ini ya. Jadi gitu. Subhanallah. Yang sisanya itu apa? Di kota Madinah, dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas 50. Jadi kalau ada kita sudah kepala 5, kepala 6 romantis. Itu mah seharusnya begitu. Pulang dari masjid kita nanti mulailah lagi ya. Jangan kita malu-malu. Kenapa cucu kita juga tidak malu-malu? Tidak perlu kita malu-malu. Ini maksudnya dalam bab-bab yang memang kita boleh gitu, menunjukkan kita sayang kepada istri kita, kepada pasangan kita. Bicara apa lagi? Tentang piknik misalnya. Oh, subhanallah. Nabi mengundi ya. Kalau istri-istrinya pergi ingin pergi perang itu diundi juga. Ini kita apa yang mau diundi kan? Dan Aisyah lagi ceritanya kan? Lomba lari ya. Ingat kisahnya kan? Lomba lari. Ya. Kalau yang putaran pertama menang Aisyah ya. Menang Aisyah. Ya, kalau Nabi itu lawan umat, tidak ada yang mengalahkan tenaganya kan. Tapi beginilah Nabi ingin posisikan, ingin diperhatikan wanita itu.
berikan. Walaupun antum kuat misalnya, tapi kalah Nabi di saat itu. Di satu masa pasukan kaum muslimin sudah, kata Nabi, maju kalian, pergi kalian, tinggalkan kami di sini berdua. Rasul ingat, ya, di sini dulu kita pernah berlari. Hari ini kita ulang kembali. Coba itu ya. Ini leg kedua ini. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan dan dia menang. Apa kata Nabi SAW? Hadza bidzak. Nah, satu-satu kita. Ini balasan yang dulu. Nah, ketika itu disebutkan oleh riwayat hadis, Aisyah sudah mulai berdaging, gemuk dan seterusnya. Pernah lu lari bang dengan istri? Mulai nanti bang. Ya silakan aja. Artinya bab-bab yang lain yang menunjukkan suasana. Ini kaku maku di rumah. Kaku. Membatu, nak ada kalimat canda dengan istri kita, Pak. Kaku. Kalau ada suami ibu ya mencandain di rumah, ya anggap itu bumbu indah. Apa pula nih abang pagi-pagi? Ya, enggak. Subhanallah, rumah tangga itu indah. Bahkan kita katakan Baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana mungkin kalau rumah itu ya tidak ada di dalamnya keindahan, kecintaan, kenyamanan. Sementara kita sering ungkapkan baiti jannati. Apalagi Sofia, tidak salah itu ya, Sofia kisahnya itu ya. Yang mana Nabi SAW ketika ingin naik ke tempat kendaraannya, gitu kan? Apa yang dilakukan Nabi? Karena Sofia ini termasuk visinya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan istri lain. Jongkok Nabi, Pak. Jongkok. Dijadikan paha Nabi itu untuk sebagai sandaran untuk menginjak naik ke atas kendaraan. Kalau kita mungkin cari kursi aja paling aman kan? Subhanallah. Resaki di paha kita kan, kursi itu jalami gitu kan. Tapi momen-momen itu mesti kita. Yang tentu kita masing-masing memiliki suasana-suasana yang berbeda. Perlu rela, Pak. Perlu kita rela, perlu kita rubah suasana dengan keluarga kita. Bun, malam ini kita makan di luar katanya kan. Oh, istri sudah senang. Rupa sudah dihidangi di luar rumahnya. Pergi aja lah keluar kita. Aja istri, bun, disitu ada restoran baru, bun. Senang kali itu. Aja anak-anak kita kan. Awal, ya bunda harus tahu juga awal bulan lah nanya begitu-gitu tuh kan. Ini restoran baru di sini, ada tempat baru. Pergi kita yuk. Gitu. Hibur, Pak. Karena kelelahan istri itu luar biasa. Ini ada suami yang, mohon maaf, bagi yang kalau sudah ngaji itu ya, orang harus lembut ke istri. Ya. Jangan kaku itu. Jangan kaku. Tunjukkan kita ini orang yang paling sayang kepadanya. Tunjukkan orang yang paling, karena perintah Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gitu kan? Pergauli dengan cara yang baik. Dan istri kita, kata Nabi SAW, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau dibiarkan bengkoknya bertambah kuat. Tapi kalau dipaksa dengan cara yang agak sedikit paksa, itu akan patah. Perlu seni untuk seni untuk memperbaiki pasangan kita. Maka cara memperbaiki pasangan gimana? Cara ngaji sama-sama. Karena kalau ikhwan semua ngaji ke masjid, nggak bawa istri, balik-balik kita kasih materi pula di rumah. Alah, jadi ustaz pula bang nih katanya kan. Terkadang ada suasana yang sulit untuk menyampaikan. Tapi kalau sama-sama kita datang, maka ngaji itu bawa istri. Kalau tidak, sebutkan ada streaming Ustaz Anto. Nah, bunda nak ke masjid, kan? Nggak apa-apa, Abi ke masjid. Tapi judul hari ini penting sekali. Ada streamingnya nanti, gitu kan? Kasih kuota, Pak. Disuruh nonton, tapi kuota bini habis pula, kan? Nah, itu, begitu. Streaming di rumah. Bun, gimana kajiannya tadi, Bun? Luar biasa. Diskusikan
Diskusi ilmu, subhanallah, ini hal yang sangat indah, Pak. Aisyah itu adalah wanita yang Imam Zuhri mengatakan, dibandingkan ilmunya Aisyah dengan wanita-wanita di zaman itu, tidak ada bandingannya. Seorang wanita yang alim, berilmu. Tahu kita rahasianya? Pertama, nih memang mudah, ya usianya. Yang kedua, cerdas memang, iya. Karena kecerdasan Aisyah itu jangan dikira. Ilmunya banyak, ilmu ansab. Jangan dikira. Kata salah seorang sahabat, wahai Aisyah, aku tidak heran kalau engkau itu pakar dari ilmu nasab. Karena memang bapaknya Abu Bakar itu adalah pakar ilmu nasab. Kalau engkau menjadi seorang wanita yang berilmu, cerdas, banyak ilmu, aku tidak heran engkau tinggal bersama Nabi. Tapi ada satu ilmu yang dimiliki oleh Aisyah, ilmu kesehatan. Ini ditanya kenapa? Ternyata rahasianya, Pak. Ketika Nabi menjelang sakit menjelang kematian itu, banyak orang yang datang kasih obat, kasih ini, kasih itu semua. Ternyata dikasih tahu Aisyah, ini gunanya untuk ini gunanya, dikasih. Di situ baik. Makanya subhanallah, anak-anak perempuan kita ini untuk ilmu kesehatan ini sangat perlu. Apalagi dokter misalnya, kalau ada di antara ikhwah yang punya semangat ya dan kemampuan anak kita pun juga punya kemampuan, didikan dokter. Ini masalah yang terkait dengan kewanitaan, dokternya laki-laki. Ini masalah besar ini. Iya kan? Masalah besar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, kalau engkau cerdas ilmu nasab, kami tidak heran karena bapakmu pakarnya. Kalau kamu pakar dalam bidang ilmu, enggak heran karena engkau adalah istri dari ilmu kesehatan, Pak. Langka. Ternyata disitulah dia tahu beberapa ilmu kesehatan dari ya orang-orang yang khibrahnya luar biasa, pengalaman tentang. Apalagi dalam bab banyak sekali pembahasan tentang rumah tangga Rasul, rumah tangga mulia dari Al-Quran Karim. Masih banyak. Bahkan Nabi SAW tahu. Ini saking hebatnya Nabi itu, saking cerdas. Kalau Aisyah lagi nggak senang ke Nabi, bahkan Aisyah itu, Nabi itu bisa interaksi dengan Aisyah itu dengan aroma. Apa itu aroma? Bau badan, ya. Karena Aisyah itu, karena Nabi itu gini ya. Tadi saya katakan ya, kalau pagi-pagi itu Nabi, ini kalau kita bicara tentang keseharian Nabi luar biasa ya. Nanti suatu waktu minta Ustaz Anto belajar keseharian Nabi, biar kita tahu hari yang berkah itu. Manusia yang paling mulia itu bagaimana menghabiskan waktu. Salat subuh, saya bicara tentang setelah salat ini saja. Nabi kunjungi satu persatu istrinya, mengucapkan salam terbaik dan doa terbaik. Setelah satu selesai, sampai ke 9. Setelah itu Nabi kembali ke masjid, dan waktu yang paling panjang Nabi dengan para sahabat memberikan ilmu itu waktu 2 sampai menjelang zuhur, dan Nabi istirahat untuk qailulah. Di situ Nabi mengajarkan ilmu para sahabat. Kalau sedikit para sahabat melingkar, kalau banyak ya ada bersaf. Dan Nabi juga di saat itu menerima tamu-tamu yang datang. Tahukah kita di mana Nabi bersandar? Nabi itu bersandar di dinding rumahnya Aisyah. Aisyah mendengar ilmu dari sebelah. Maka wajar Aisyah cerdas, tangkapannya kuat, hafalannya kuat, banyak ilmunya. Di Raudhah itu ya, mengajarkan Nabi di situ, dan Nabi bersandar di dinding rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah di dalam. Kebersamaan Nabi dengan Aisyah, masya Allah. Aisyah menceritakan, makanya mesti kita harus bertanya ke rumah tangga Nabi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidur di pangkuannya Aisyah. Nabi membaca Al-Quran, walaupun ketika itu Aisyah dalam kondisi tidak sholat.
Itu dilakukan Nabi SAW dan itu ada. Apalagi dalam musim i'tikaf, Nabi cukup menyodorkan apa? Disisirnya rambut Nabi. Bu, para ummahat pernah nyisir rambut suami? Hah? Belum? Kalau belum sisir nanti ya. Ya, cobalah terasa tuh di hati itu tenangnya tuh di sini. Nah itu ya, nyaman, Pak. Ini rambut enggak pernah disisir. Perhatikan sampai ke situ oleh istri Nabi itu, sampai rambut disisirin, makan. Apalagi dalam bab makanan, subhanallah, Aisyah itu pernah menunggu Rasul datang, dapat gilirannya. Aisyah diberi hadiah makanan his. Masih ingat his Ustaz Anto? Ini his itu enak. Tak pernah dikasih sama Ustaz Anto his ya. Kalau umroh nanti bawa Ustaz. Itu adonan apa? Adonan kurma. Kalau kita mirip apa tuh Ustaz? Kayak kelamai gitu Ustaz. Nah, itu kira-kira begitu ya. Enak, Pak. Dan Nabi paling suka makan his. Dikasih hadiah. Aisyah makan langsung enggak. Aisyah simpan, Pak, sampai datang giliran Aisyah di malam itu. Sampailah Rasul datang, dikeluarkan his itu oleh Aisyah. Ya Rasul, aku sengaja, aku diberi hadiah ini. Kan hadiah boleh terima enggak? Sedekah yang tak boleh kan? Rasul, his, aku tahu engkau suka makanan ini. Ya Allah, aku tahu engkau suka makanan ini. Dibukakan, ditunggunya Nabi itu. Tidak dimakannya, ditunggunya Nabi itu. Sampai malam itu giliran dia ditunggunya. Rasul SAW berniat puasa dia, dibatalkannya, Pak. Makanya urusan makanan di hati seorang istri bukan yang sederhana. Jangan pernah kita anggap urusan makan itu sederhana. Istri itu paling suka dipuji, Pak. Saya tahunya dari istri saya juga. Istri suka dipuji. Puji, jangan bakhil kita memuji istri kita. Wallah, jangan bakhil, Pak. Jangan bakhil. Untuk urusan makanan tidak sederhana dalam hati seorang perempuan. Benar nggak buat ummahat ini? Benar katanya kan? Tidak salah saya. Itu makanya dalam Islam, bahkan dalam Islam sendiri, ya kan, hari bang nanti makan siang di rumah bang, katanya. Siap balik. Pola lapar perut. Terbayanglah makanan. Kalau di kami gulai pucuk ubi sih kok ada gulai pucuk ubi dengan ikan salai. Oh deh, kalau ikannya itu tuh hilang dan nampak tengok makan. Subhanallah. Wis, kita menggebu-gebu pulang ke rumahnya makan ya, makan sama istri kita. Dihidangkan sama istri kita. Ya. Ya, mungkin istri kita anak lagi yang mau diurus kan. Lupa. Tadi dikasih garam apa belum ya gitu kan? Sudah 3 kali lupa ngasih garam kan? Anak menangis di sana. Iya kan? Ini mesin cuci yang masih hidup yang memutar-mutar kain yang mencuci. Ini ada pula yang menelpon tamu, macam-macam istri. Jadi tidak ringan pekerjaan rumah tangga itu, berat. Ya. Coba aja lah. Ya. 1 hari aja lah. Bunda hari ini cuti. Bunda hari ini cuti ya. Biar ayah yang kerjaan hari ini. Ngaku gitu, Pak. Ngaku. Nah, kisah tadi. Balik lagi kisah tadi. Kalau bentuknya enak nampaknya kan? Masang, cobalah makan. Sekali disuap, sekali terasa, asinnya itu sampai ke. Bagaimana sikap kita di saat itu? Tunjukkan kalau kita tetap suka. Gimana rasanya, Bang? Luar biasa gitu kan rasanya kan? Tidak bohong antum itu boleh. Tapi jangan salah ya dalam bab ini. Dek, abang hari ini dinas luar, tidak pulang malam ini gitu kan? Kemana bang? Ada pekerjaan. Rupanya lain pula. Ini kerja kan? Itu tidak boleh kayak gitu ya. Kita kalau untuk selingkuh menggunakan kalimat itu tidak boleh. Itu dosa.
Ini pada bab-bab bahwa seorang istri menghadirkan makanan kepada kita, itu boleh kita katakan Masya Allah, jazakillah khairan. Puji istri kita, Pak. Jangan bakhil kita muji istri kita. Ya? Jangan bakhil. Nabi menyebutkan beberapa kalimat untuk istri-istrinya, ada Humairah dan macam-macamnya, kalimat-kalimat yang menyenangkan istri Nabi. Nah, untuk aroma itu tadi ya. Kalau Aisyah itu, kalau Nabi SAW datang itu hari giliran dia, aromanya beda. Aromanya beda. Ini juga pelajaran untuk ibu para ummahat ini. Jangan sama aja aromanya dari pagi sampai malam. Aisyah itu tahu kalau di harinya Nabi SAW giliran dia, aromanya beda. Begitulah Islam mengajarkan kita. Ini nggak bisa 1 jam 2 jam mempelajari ini, lama. Sekarang tuh sudah gelisah nampaknya kan, masuk kerja. Nak kerja ini ya? Tanggal merah hari ini. Boleh gak panjang sedikit? Ikhwanikum muslimin, kami yang tak boleh ketinggalan pesawat belat nanti kan. Baik, ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Itu rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalimat. Apalagi dalam bab apa lagi? Coba antum ingin sana. Dalam bab apa lagi? Ada semua datanya. Dalam bab makanan sudah ada tadi, gitu kan? Dalam bab keakraban, ya bagaimana Nabi ya akrab dengan istri. Ya, Aisyah naruh dagu di dada Nabi SAW, dan Nabi juga ya berbaring di pangkuan Aisyah. Subhanallah. Apalagi datanya? Data apa lagi yang menginginkan? Dalam masalah ibadah jangan ditanya. Dalam sebuah riwayat kan begitu. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, gitu kan? Dan lampu di mana? Ya, lampu di sana enggak seperti di kita kan? Dicari-cari oleh Aisyah. Dapatlah ternyata kaki Nabi SAW sedang sujud kepada Rabbnya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, anta fi wadin wa ana fi wadin. Itu bahasa ini ya. Anta fi syai'in wa ana fi syai'. Ya Allah, dalam kebersamaan itu istrinya memikirkan bagaimana ternyata suaminya, kekasihnya Rasulullah SAW sedang bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terasa di kaki Nabi SAW kehilangan. Tapi ada juga satu ketika, gitu kan? Kehilangan juga Nabi. Sampai Aisyah mengatakan, aku kira Nabi itu pergi ke rumah istri yang lain di malam itu. Masya Allah ya. Nabi SAW pergi ke Baqi Al-Gharqad. Nabi mengajarkan agar kita datang ke kuburan itu mendoakan mereka, bukan meminta kepada. Iya. Ala fazuruha. Ini ada yang mengatakan, ustaz, kemudian antum ini yang dah ngaji-ngaji ini melarang ziarah kubur. Ini salah faham. Tidak ada yang melarang ziarah kubur. Kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW, ala fadhura fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang akhirat. Tapi ya ini dia, ziarah itu untuk ngambil ibrah. Ada adab-adab masuk di situ, membaca doa, bukan meminta kepada mereka, iya, atau membuat acara-acara yang tidak diserahkan di situ dan seterusnya. Aisyah keluar, kejarnya Nabi, dilihatnya. Dan Nabi sadar ada orang ngikutin. Ketika Nabi pulang, Aisyah mencoba untuk lari lebih kencang, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi nampak di dadanya. Tapi Nabi SAW memberikan kalimat-kalimat yang indah. Apalagi masih banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa, dan itu mesti para asatidzah menyampaikan ilmu ini, karena sekali lagi ilmu perhatian kita tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW itu sangat minim. Pelajarilah itu, dan mari kita sama-sama mempelajarinya untuk kita praktekkan.
sehingga menjadi sebuah kalimat laki-laki yang terbaik itu kata Nabi siapa sih? Yang terbaik kepada keluarga. Di luar sana hebat, dipandang, disanjung gitu ya. Kalau datang tuh disambut gitu. Kepada orang-orang di luar sana, masya Allah, kalimatnya lembut, sikapnya lembut. Tapi bila balik ke rumah, masya Allah, seperti seorang diktator. Tidak ada lagi kalimat-kalimat indah itu. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang kita bisa senyum kepada orang. Nanti baca hadis kisah Abu Zar'in dan Ummu Zar'in itu, wah itu penting sekali. Di 10 wanita yang berkumpul bertekad jangan ada yang disembunyikan dari masing-masing suami. Itu panjang muhadharahnya itu. Yang satu mengatakan suami saya kalau di rumah tuh begini, kalau keluar tuh begini, macam-macam. Nanti sampaikan, minta sama saat Tuhan jelaskan. Jangan jauh sama beliau nih. Ini. Baik, ikhwanikum muslimin rahmatullah. Apalagi dalam kisah ibadah, dalam kisah makanan, dalam kisah kebersamaan, dalam masalah ada masalah. Tapi Nabi SAW pandai memberikan solusi, ya, solusi. Saya tutup dengan kisah Nabi, anaknya berapa orang? Itu tandanya kita belum belajar sempurna. Anak Nabi saja kita masih ragu kan berapa jumlahnya. 4 itu perempuan. 7 laki-laki 3, 6. Makanya Nabi SAW Abul Banat, ya, artinya anak perempuan, dan anak laki rata-rata sudah meninggal waktu kecil, ya. Yang hidup rata-rata perempuan. Nah, dalam konsep cari menantu lagi. Sebelum kita punya menjadi kakek dan nenek, konsep cari menantu diajarkan oleh Nabi. Gitu kan? Dari yang 4 itu kan, dari yang 4 itu, siapa menantu Nabi? Yang coba antum. Ali dinikahkan ke siapa? Fatimah, ya. Utsman, Ruqayyah, dan kata Rasul, wahai Utsman, ketika meninggal anaknya itu, andai ada anakku perempuan yang belum nikah, aku nikahkan ke kamu lagi, ya Allah. Utsman itu rajulun hayyin, ya, rajulun, ya, laki-laki yang kata Nabi, fa innal malaika, ya, malaikat saja malu kepadanya. Ada kisahnya, tapi mungkin tak bisa dijelaskan semuanya. Intinya apa? Dalam bab mencari menantu itu, ya, dalam bab mencari menantu itu, kalau sudah ada kita kenal, Pak, soleh, baik, itu kan? Kenapa kita harus mencari yang lain-lain yang jauh yang belum kita kenal? Ngaji begini nih, tengok kiri kanan, ya. Mana yang bisa disalami jadi besar, kan? Iya, iya, betul, Pak. Mana yang bisa kita salami jadi besar? Kita punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki. Di mana anak waktu sekolahnya? Ya Allah, gitu kan? Kalau sudah begitu kita tahu ada anak laki-laki, apalagi anak laki-lakinya masjid ke masjid pula, kan? Dan ngaji pula lagi, lurus akidahnya, ibadahnya benar pula lagi, Allah, hafiz pula lagi, tambah ganteng pula lagi. Itu tidak boleh ditinggalkan tuh, pepek terus. Betul, mahal, walaupun dia belum punya penghasilan, kan? Yang penting kan ada rezeki, ya enggak? Ada rezeki itu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada dijamin, Pak, rezeki itu sama Allah, gitu kan? Jadi konsep mencari menantu, ya, kalau ada yang bisa disalami jadi besan, salami aja. Kan? Sama juga, lihatlah Khulafa Rasyidin itu, ya, yang 2 terakhir itu menantu, yang 2 pertama itu siapanya Nabi? Mertua.
Coba lihat, tidak jauh-jauh Nabi itu, tidak jauh-jauh, tidak jauh-jauh. Lihatlah kisah Umar bin Khattab. Antum masih ingat kisah wanita penjual susu ya, dengan ibunya itu ya. Setelah Umar mendengarkan dialog iman yang antara wanita ini dengan ibunya tambahkan air. Anaknya bilang tak boleh, bunda, tak boleh tambahkan air. Amirul Mukminin melarang. Kata maknya, tidak ada dia, tak nampak sama dia tuh. Amirul Mukminin sedang tidur dia. Rupanya Amirul Mukminin sedang mendengarkan dialog indah ini di luar rumah mereka. Berkesan beliau. Besok pagi dikumpulkan anak-anaknya, dicari data siapa orang ini, ditandai oleh Umar rumahnya. Ditandai oleh Umar rumahnya, disuruhnya Asim menikahi. Ini kalau ada anak-anak wanita salehah, beriman, akhlak bagus, iman, tandai cepat. Sebelum ditandai oleh orang lain. Rugi yang tuh. Tandai cepat sebelum ditandai oleh orang lain. Untuk anak antum maksudnya. Itu awak pula kan. Ini ada orang gitu ya. Ada orang Ustaz, tolong Ustaz, ana cari. Ini datanya Ustaz. Ya. Tingginya sekian, warna kulitnya begini, matanya. Kalau dapat macam itu sifatnya untuk Ustaz lah dulu kan. Takkan dikasih ke yang lain. Yang penting agamanya bagus. Tandai cepat rumahnya. Umar ditandai rumah itu dan besok disuruh anaknya menikahi. Antum tahu dari silsilah itu lahir siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau hulunya baik, hulunya jernih, insya Allah hilirnya jernih. Air itu ya. Kalau sudah hulunya keruh, hilirnya keruh, takut kita begitu. Oleh karenanya dalam konsep menantu, dalam konsep jadi kakek, apalagi. Siapa yang sudah jadi kakek di sini? Banyak nampaknya di sini. Naik kakek bang? Belum ya? Masih muda nampaknya. Masih bisa nabatin nampaknya kan? Oke. Nabi satu ketika, ya ini cucunya, cucunya bermain ya, dan ditegur diajak oleh Rasulullah SAW dalam bab tertentu. Intinya bahwa ketika anak beliau atau cucu beliau ya, ketika cucu beliau main ya, kemudian main apa tuh di atas kuda ya, wahai cucuku, engkau adalah penunggang hebat, tapi ada orang yang paling hebat darimu. Wah, itu kan kaget. Nah, siapa? Adalah ayahmu. Beginilah kakek membangun persepsi positif sama anak untuk ayah, bukan menjatuhkan ayah depan anak. Paham ya? Ini nampak cucu rajin sholat mengaji, hebat cucu waktu nih. Ayah kamu dulu di zaman usia kamu ini tidak mau sholat, tidak usah betul disebut-sebut itu. Ayah kamu dulu seusia kamu nih, tidak mau sholat, bangga kakek nengok kamu. Tidak perlu disebut-sebut kekurangan ayahnya dulu ya. Bangun persepsi positif. Itu banyak kisahnya. Baik, karena waktu yang batasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya dan kepada kami semua, dan jazakumullah khairan atas silaturahim dan pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga sebagaimana Allah pertemukan kita di sini. Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu dan semangat mengamalkannya. Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan saleh. Wallahu taala alam. Jika ada kata yang salah mohon maafkan ya. Sering tadi kalimat-kalimat yang berkali ya, karena subuh ini mesti pandai-pandai sedikit. Kalau ustadznya ngomong satu arah saja,
Ya, khawatir saya sendiri yang ngomong kan. Yang lain dan sudah beda alamnya kan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.